Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, malam hari ini masih berjumpa dengan kami Santri Matoh. Terima kasih masih setia dengan channel kami. Dan dukung terus untuk channel kami biar terus berkembang. Terima kasih. Berdoanya juga, alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan juga dengan semua yang dukung channel kami, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Santri Matoh seperti biasa akan sisi goib. Ini juga berkaitan dengan pemilu 2024. Yang mana ini ada calon pemimpin untuk negeri ini, ada 3 pasang. Nah, mungkin dalam kepercayaan Jawa nanti itu akan rebutan juga Wahyu Keprabon dan Wahyu Cakraningrat, ataupun Wahyu Keprabon adalah Wahyu pemimpin, adalah sosok pemimpin. Cakraningrat adalah Wahyu Raja, dari keturunan Raja. Nah, ini nanti akan bisa kuat secara goib. Jadi juga mungkin jadi pertanyaan saya, apakah Wahyu ini bisa diraih tanpa harus memiliki terah keturunan seorang raja atau pemimpin. Nanti kita kupas dalam mediumisasi. Ada Mas Asli, akan saya nyatakan dulu untuk jasadnya biar tidak ada penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung aja akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik wujud goib dari Wahyu Keprabon dan Wahyu Cakraningrat. Imam berada, saya tarik, saya masukkan dalam tubuh mediator ini. Ini ada penyusup dari fasik, kita bersama semuanya aja. Masuk. Dibuka pita sore yang bisa nanti bahasa yang saya ucapkan bisa bahasa Indonesia. Sopo kue lah, ini makanya saya tidak kelihatan, ini saya ada wujudnya, saya manusia. Saya manusia biasa. Nih, harusnya saya tanya, ini kamu siapa dan wujudnya apa? Oh ya, memang ini sebenarnya saya minta maaf ya. Tak tarik, saya masukkan dalam tubuh mediator, saya bawa ke sini, ada tujuannya maksud, mau saya ajak omong-omong dialog. Ya ini kamu pakai bahasa Indonesia aja, jangan pakai bahasa Jawa, nanti banyak orang bingung, tidak paham bahasa Jawa. Tanah saya Jawa ini. Ya saya bangga menggunakan bahasa Jawa. Ya saya bukannya nggak bangga, karena ini di media sosial dan itu juga penontonnya bukan raja-raja, jadi ini luar Jawa sampai ke negeri juga, jadi nanti kalau pakai bahasa Jawa nggak paham nanti. Kalau saya ya nyaman juga kalau pakai bahasa Jawa. Nah ini kan saya narik ini Wahyu Keprabon, juga Wahyu Cakraningrat dalam sisi goib. Ini kalau yang muncul kamu ini, berarti kamu salah satu wujud goib dari Wahyu itu. Ya semuanya. Kodam-kodam dari leluhur yang ada
dari tanah Jawa ini, apalagi yang sudah mendapatkan wahyu kepraban untuk masih hidup di Nusantara ini, bawah tanah Jawa ini, yang paling banyak itu para siluman-siluman itu yang dulu memang menjadi pasukan atau prajurit mereka. Zaman kerajaan itu ya. Iya. Ini ini dari golongan apa ini? Saya dari golongan jin. Oh, jin. Banyak. Jin putih berarti ya? Kamu jin putih, jin hitam. Ya, saya hanya mendampingi dari leluhur saja. Tidak yang bersifat menyesatkan manusia. Oh gitu. Sampai sekarang juga saya masih menunggu leluhur saya untuk datang kembali ke tanah Jawa ini. Katanya juga sebentar lagi. Leluhur mau datang? Ya semuanya. Leluhur Jawa? Semuanya. Nanti leluhur-leluhur raja-raja akan turun semuanya ke Nusantara ini. Akan membawa tatanan baru dunia ini. Dan itu ada satu pemimpin yang akan mendapatkan wahyu kepraban. Menurut orang Jawa. Wahyu pemimpin ya? Benar. Wahyu Cakraningrat itu wahyu dari keturunan dari para raja. Ya. Itu wahyu yang paling istimewa dan paling dibanggakan. Dan wahyu yang terakhir yang akan turun ke sosok manusia yang akan memimpin Nusantara ini. Dan dimulai dari tanah Jawa ini. Dan wahyunya itu dari Sang Pencipta alam semesta. Oh, gitu ya. Ini kan berkaitan ya. Ini mau ada pilihan pemimpin untuk negeri ini. Mungkin kamu sudah tahu nih ya, sekarang ramai lah ya. Iya, tahu. Nah, ada 3 pasangan juga. Nah, dari itu ketiganya itu menurut kamu lah, kamu kan bisa menelisik sejarah, menelisik silsilah, kok 3-tiganya itu berani maju untuk menjadi calon pemimpin, itu berarti punya darah dari apa, raja ataupun seorang pemimpin sebelumnya. Apa ada itu pengaruh enggak itu kalau sampai berani maju tuh? Semuanya memiliki pengaruh. Darah-darah yang mengalir ke anak cucunya, ke anak turunnya, itu akan menjadi persifatan dan kepribadiannya dalam sehari-hari. Dalam berkehidupan. Bahkan di dunia ini, bagaimana dia bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu juga sedikit banyak ada pengaruh dari darah keturunannya, dari leluhurnya. Tapi juga banyak yang tidak bisa meneruskan. Banyak yang tidak bisa meneruskan? Banyak yang tidak meneruskan. Memang dia menjadi orang yang sangat dibanggakan dan dijunjung tinggi di negeri ini. Tapi bagaimana sifat dia, kejujuran dia, dan keadilan dia jauh dari leluhurnya. Nah, ini katakanlah misalkan ya, dari tidak ada yang menerima wahyu kepraban ataupun Cakraningrat, tapi tetap mau nggak mau harus menentukan pilihan, harus ada seorang pemimpin negeri ini, itu gimana nanti? Tidak ada di antara mereka, itu tidak ada yang menerima wahyu kepraban, tidak ada. Seseorang dan sosok yang menerima wahyu itu harus seorang yang dekat dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Harus dekat dengan leluhurnya, sering berkomunikasi, sering bertukar pikiran, sering menasihati, saling. Dan dari orang-orang biasa. Bahkan tidak ada persifatan dari dirinya untuk memiliki kekuasaan. Harus akan kepemimpinan dan jabatan, tidak ada. Tidak ada ya. Dan orang-orang itu tidak ada itu yang mendapatkan wahyu kepraban. Nafsunya sudah memuncak.
untuk kepentingan nafsunya memimpin di Nusantara ini. Yang menerima itu nantinya akan memimpin tanah Jawa dan Nusantara ini. Oh, Itu langsung dari Sang Pencipta alam semesta. bukan dicari juga ya, katanya kan Wahyu Keprabon bisa dicari, diraih, diambil, mungkin pakai ilmu kesaktian. Kalau mencari bisa, tapi tidak akan diberi. Yang memberi itu malah jin-jin fasik itu, siluman-siluman ular itu. Oh, itu yang memberi man. Iya, yang mereka bertukar wujud menjadi apa itu? Bapak Soekarno, menjadi leluhur raja-raja dulu. Gitu ya. Iya, mendapatkan tongkat ini, diberikan wahyu ini, diberikan kitab ini untuk meneruskan Nusantara ini. Ada itu tujuan ya. Ya, bodohi mereka, sesatkan jauh. Jadi kalau memang itu haknya ya tidak perlu dicari, sudah datang sendiri ya. Benar. Diberikan, setelah terima langsung ya. Iya. Atau memang haknya, hak warisnya lah. Hatinya itu harus bersih. Dari penyakit hati, dari kecintaan dia kepada dunia. Dan sekarang itu orang-orang sudah cinta itu dengan kertas-kertas itu. Uang ya. Iya. Itu harus hilang dari hatinya. Dan itu hanya satu sosok pemimpin saja yang memiliki persifatan seperti itu. Tidak haus akan uang, tidak haus akan kekuasaan. Nah ini kan kacau misalkan nanti ini kan misalnya pilihan seorang pemimpin yang sudah terpilih tidak memiliki Wahyu Keprabon lah. Nah, mana kan hancur lah kira-kira ini. Sampai nanti ya mungkin harus hancur dulu. Harus hancur dulu sambil menunggu nanti penyelamat. Iya. Gitu ya. Wahyu Keprabon itu akan turun ketika dimulainya tatanan dunia baru. Dimulai dari Nusantara ini. Makanya harus hancur dulu. Jadi dipimpin pun tidak berhasil ya, tetap hancur. Iya, tidak berhasil. Perpecahan itu di mana-mana. Sekarang pun sudah banyak. Karena sudah ada itu pemimpin yang mau akan mencalonkan diri di sini. Perpecahan sudah banyak. Nanti ketika ada yang jadi pun perpecahan malah makin besar. Tidak ada kepercayaan kepada pemimpinnya. Itu awal mula kehancuran Nusantara. Pengkhianatan di mana-mana. Jadi tetap harus terjadi ya itu. Harus. Tidak bisa dihindarkan. Karena saya juga ingin cepat bertemu dengan leluhur saya. Siapa? Belum tahu. Raja di tanah Jawa ini. Yang paling besar, yang bahkan bisa menyatukan Nusantara ini. Raja dulu Pak? Ya raja dulu. Dulu sudah lama. Beliau nanti juga akan turun, serta ketika sang pemimpin sudah dinobatkan oleh Sang Pencipta alam semesta untuk membuat tatanan dunia baru. Dan itu akan lebih besar kekuasaannya. Lebih besar lagi kenikmatan yang dirasakan. Saya ingin melihat sosok pemimpin itu. Tapi dia dengar kabar ya, kan nggak tahu. Ya para raja-raja terdahulu, atau pemimpin terdahulu juga. Ya, tapi ini dalam tanda kutip pemimpin yang baik lah. Itu semuanya katanya sekarang di kayangan, di alam kayangan. Benar enggak ini? Nah, makanya nanti turun dari kayangan itu. Iya. Benar enggak itu? Semuanya manusia yang memiliki darah raja, darah dari kerajaan yang berkuasa, baik itu patih dan semuanya kesatria itu. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya itu ada darah dari kayangan.
ketika mereka ada yang mungkin gugur dalam peperangan ataupun muksa terakhir untuk dalam kehidupannya, itu semuanya ada di alam kayangan. Berarti tidak ada yang menjadi siluman ya? Prajurit-prajurit di bawah itu. Oh, jadi siluman prajuritnya. Iya. Lu rajanya nggak ada ya jadi siluman? Tidak. Semuanya yang memiliki darah asli yang mengalir, darah kayangan, mereka akan kembali ke sana. Tapi orang-orang yang melakukan pengkhianatan, yang tidak ada darah dalam tubuhnya, tapi melakukan pengkhianatan dalam sebuah kerajaan, tidak bisa ke sana. Dan nanti mereka akan turun. Kalau misalnya Tuan Raja tapi memberontak, dan itu juga meninggal kayak gugur dalam peperangan tuh ke sana enggak? Masih diteruskan di sana pemberontakan. Oh, lanjut lagi di sana. Iya. Dan sekarang sudah didamaikan ya oleh sosok pemimpin yang menjadi raja di alam